Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman sekalian beserta dosen. Nah, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang EcoBrick. Nah, member-member kami itu ada Fernando, ada Ibam, ada Willy, ada Anvana Warren, dan juga ada aku, Seva Max. Oke, pertama kita mulai dari latar belakangnya. Nah, perubahan iklim merupakan masalah global yang salah satunya dipicu oleh pengelolaan sampah plastik yang kurang baik. Meskipun konsep 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle telah diterapkan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala gitu. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah EcoBrick, yaitu memanfaatkan sampah plastik untuk dijadikan karya gitulah ya singkatnya. Nah, sekarang kita masuk kepada masalah dan tujuannya. Yang pertama masalah dulu. Masalah kita itu yang pertama ada apakah sistem EcoBrick dapat mempengaruhi perubahan iklim dalam sisi positif. Dan yang kedua, apakah daerah sekitar sering melakukan pembersihan sampah secara bersama dan sudah menerapkan program EcoBrick. Dan yang ketiga, apabila daerah sekitar melakukan program membersihkan lingkungan bersama dan menerapkan sistem EcoBrick, apakah bersedia untuk ikut serta gitu ya. Nah, sekarang tujuannya yaitu kita akan menjelaskan konsep 3R dan EcoBrick kepada orang-orang sana. Yang kedua, mendeskripsikan proses pembuatan EcoBrick sebagai kerajinan. Jadi kita akan mendeskripsikannya sebagai kerajinan gitu. Dan yang ketiga, menjelaskan kontribusi EcoBrick dalam mengurangi dampak perubahan iklim pada masyarakat sana. Baik, akan saya ambil alih. Di sini kita akan membahas tentang teori. Yang pertama yaitu adalah konsep 3R, reduce, reuse, dan recycle. Ya, di sini kita akan membahas tentang pendekatan pengelolaan sampah untuk mengurangi dampak lingkungan. Reduce, mengurangi penggunaan barang yang berpotensi menjadi sampah. Reuse, menggunakan kembali barang yang masih layak dipakai. Dan recycle, mendaur ulang sampah menjadi produk baru yang bermanfaat. Nah, di sini tuh dia dapat membantu mengurangi volume sampah dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Untuk yang kedua, teori pengelolaan sampah. Proses pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, hingga pembuangan sampah. Bertujuan untuk mengurangi pencemaran dan memaksimalkan pemanfaatan kembali material, memerlukan penerapan prinsip 3R secara berkelanjutan. Keberhasilan pengelolaan sampah membutuhkan peran masyarakat, pemerintah, pendidikan, dan sektor swasta, dan mendukung terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Untuk selanjutnya, teori ketiga yaitu adalah perubahan iklim. Perubahan iklim itu adalah perubahan jangka panjang pada suhu dan pola cuaca bumi yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca, deforestasi, industri, dan pengelolaan sampah yang buruk. Dampak globalnya yaitu cuaca ekstrim, kenaikan suhu, kenaikan permukaan laut, dan kerusakan ekosistem. Dampaknya di Indonesia yaitu adalah banjir, kekeringan, longsor, perubahan musim, serta gangguan sektor pertanian dan pesisir. Upaya mitigasi, yaitu pengurangan emisi, pengelolaan sampah, efisiensi energi, dan pelestarian lingkungan. Lalu kita akan lanjut ke teori terakhir yaitu EcoBrick, yaitu adalah pemanfaatan sampah plastik dengan memadatkan ke dalam sebuah botol plastik bekas. Dapat digunakan menjadi kursi, meja, rak, pot tanaman, dan dekorasi. Merupakan penerapan prinsip recycle dalam konsep 3R, mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah plastik, dan memiliki nilai edukatif, kreatif, dan ekonomis bagi masyarakat. Lalu untuk observasi kualitatifnya, tujuannya itu untuk menilai pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dan dampaknya terhadap perubahan iklim. Mengumpulkan opini masyarakat mengenai penggunaan EcoBrick sebagai alternatif pengelolaan sampah plastik yang ramah lingkungan. Memahami sikap dan perilaku masyarakat dalam hal kebiasaan membuang sampah serta kesediaan mereka untuk mengubah kebiasaan tersebut. Mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan konsep 3R dan pembuatan EcoBrick dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, hasil wawancara tentang EcoBrick, kesimpulan singkatnya itu, mayoritas narasumber memiliki pandangan positif terhadap EcoBrick.
Ekobrik dianggap dapat membantu mengurangi sampah plastik dan menjaga kebersihan lingkungan. Dinilai berkontribusi dalam mengurangi sampah pemanasan global, meningkatkan kreativitas melalui pemanfaatan sampah menjadi kerajinan yang berguna. Kegiatan bersih-bersih lingkungan sudah cukup sering dilakukan, tetapi penerapan ekobrik masih terbatas. Oke, selanjutnya untuk kesimpulan, pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada masalah sampah plastik dan implementasi ekobrik sebagai salah satu cara untuk mengurangi sampah dalam lingkungan Palmerah. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa masyarakat telah sadar tentang masalah lingkungan dan mendukung implementasi ekobrik sebagai solusi pengolahan sampah plastik tersebut. Selain sebagai media untuk mengurangi sampah, ekobrik juga mudah dibuat dan dapat dibuat sebagai kerajinan bernilai. Jadi ekobrik merupakan solusi sederhana dan berkelanjutan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung dalam menghadapi perubahan iklim yang ada. Selanjutnya ada saran. Jadi sarannya ya diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam penggunaan ekobrik sebagai salah satu cara untuk mengurangi limbah plastik pada lingkungan sekitar mereka. Selain itu, dibutuhkan juga keterlibatan pemerintah, sekolah, maupun masyarakat dengan pendidikan dan training sehingga penerapan ekobrik dapat lebih diperluas lagi. Melalui kerjasama ini, ekobrik bisa menjadi salah satu opsi untuk lingkungan tetap bersih, terawat, dan mencegah perubahan iklim. Baik, demikian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan semoga kita dapat mendapatkan untuk kita semua. Kalau begitu kami dari kelompok 9, kami ucapkan terima kasih. Selamat tinggal. Bye-bye. Terima kasih.